Nature be your muse. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Masya Allah, para sahabat fillah, saat ini berada di Curug Panjang di daerah Megamendung, Kabupaten Bogor. Tentunya sahabat fillah penasaran nih pastinya ini tempatnya di mana, apa saja yang ada di sini. Nanti saksikan terus video kita, akan lihat betapa menariknya penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat fillah, kita ditemani bersama oleh Habib kita. Habib, saya Ahmad Zaki bin Isa Al-Habsyi. Tinggalnya di mana? Dari Palembang, tapi tinggalnya sementara sekarang ini di Kota Tarim, Hadramaut. Masya Allah. Di Tarim ada begini juga, Beb? Alhamdulillah belum ada. Belum ada? Belum pernah nemuin. Belum pernah nemuin. Tapi Masya Allah, lebih menggetarkan jiwa ya, Beb? Menggetarkan jiwa, menggetarkan raga untuk ibadah. Dan juga ini Masya Allah salah satu juga kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, kita makin bersyukur terhadap ciptaannya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'lah. Nah sahabat fillah, saksikan terus, kita mau eksplorasi, kita mau nunjukin ada apa aja sih di sini. Yuk, bismillah. Ajib, Masya Allah. Kita ke sana, Beb, nanti Beb, Insya Allah. Ya, sahabat fillah, ikutin kita terus karena kita mau ke situ tuh. Antum mau ngeliat nggak? Ada apa aja di sana, keseruannya gimana? Ayo ikutin terus video ini ya. Alhamdulillah sahabat fillah, kita udah sampai nih di daerah Curug Panjang. Waduh, airnya indah banget, jernih, dan udaranya sejuk. Sahabat fillah wajib cobain insya Allah ke sini. Nah, kita masih bersama sahabat kami, guru kami, saudara kami, Al-Habib Ahmad Zaki bin Isa Al-Habsyi. Habib, gimana Habib pemandangannya? Masya Allah, nikmat. Baru nikmat. Namanya tafakur di sini. Waduh, ini tafakur ya di sini ya. Iya. Kalau kemarin kalau sebelumnya tafakur makanan mungkin ya. Sebelumnya juga tafakur perjalanan, tapi di sini kita tafakur alam insya Allah. Karena memang segala sesuatu butuh tafakur sebenarnya. Segala aspek kehidupan kita butuh tafakur. Bib, ngelihat kondisi yang hijau seperti ini kayaknya mirip dengan lingkungan yang bagus ya. Lingkungan itu kan perlu dijaga ya. Lingkungan itu perlu untuk menjadi salah satu tempat yang mendidik juga. Karena orang yang murabba, orang yang mendapatkan tarbiyah itu tergantung dengan lingkungannya, bagaimana pertemanannya, bagaimana tetangganya, bagaimana dia bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, saat ini Habib, orang-orang yang mungkin kayak antum ya ke Tarim, ataupun teman-teman yang ke Tarim, tapi dia kondisinya udah nikah. Rata-rata kan santri ini
berangkat belum nikah gitu. Iya, betul. Nah kalau santri udah nikah kayak antum nih gimana Beb? Mungkin sahabat Fillah ada yang pengen berangkat ke Tarim tapi sudah berkeluarga. Boleh kasih tips-tipsnya nggak Beb? Bismillah. Habib Umar itu perhatiannya sama sesuatu hal yang baik, yang untuk bermanfaat untuk sesama, lingkungan, dan dimanapun berada. Jadi Habib Umar tuh memikirkan bukan hanya pesantren aja, bukan hanya santri yang belum menikah yang tinggal di asrama Darul Mustafa aja, tapi Habib Umar tuh memikirkan bagaimana santri-santrinya yang sudah berkeluarga yang tinggal di luar, yang mana lingkungannya beda dengan lingkungan pesantren. Nah, kalau lingkungan pesantren ini kan sudah terjaga, ibadahnya pasti, ilmunya, majelisnya, zikirnya sudah ada peraturannya di asrama-asrama di pesantren itu sendiri. Tapi kalau orang sudah tinggal di luar nih kan hidupnya sekarang sudah luas. Pikirannya sekarang bukan hanya belajar aja, tapi untuk menghidupkan istri, biaya kehidupan untuk anak-anak juga, dan juga bagaimana bersosialisasi ke masyarakat. Nah, di sini mereka butuh panduan, sosok yang mana sosok tadi bisa memimpin dan menuntun mereka dalam kehidupan yang bagus, yang sebagaimana yang Rasulullah SAW inginkan dari para umatnya. Kalau kita pelajari dari hijrah kehidupannya Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, salah satu poin pertama dari salah satu 3 poin yang Rasulullah lakukan saat masuk ke kota Madinah, selain bangun masjid, buat pasar, yang terakhir adalah Rasulullah mempersatukan antara kaum muhajirin wal ansor, mempersatukan. Nah, dan disitulah lingkungan hidup, lingkungannya Nabi Muhammad SAW, dari perhatian sama tetangga, perhatian sama kerabat, bagaimana di dalam rumah. Nah, maka dari itu Habib Umar membuat seperti dibilang organisasi atau komunitas, ya yang penting Habib Umar bikin untuk pelajar-pelajar Darul Mustafa atau siapa saja yang berkeluarga yang ingin datang dan ingin ikut bersama di bawah arahan Habib Umar. Di situ Habib Umar membuat namanya lingkungan Al-Bi'atul Mustafawiyah. Al-Bi'ah Mustafawiyah dalam artian itu lingkungannya Nabi Muhammad, lingkungan Mustafa. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian lingkungan Mustafa ini Habib Umar mengharap dari para santri-santri yang sudah menikah agar menjadikan hidup mereka di rumah itu, dan ketika mereka bertetangga, bersosialisasi ke pasar, belanja dan segala macam, bagaimana mereka bisa menghidupkan kehidupannya Nabi Muhammad SAW, seakan-akan Nabi Muhammad itu hidup bersama kita. Jadi Habib Umar itu mengharapkan dari Al-Bi'ah Mustafawiyah itu bukan hanya di Tarim saja, siapapun pelajar yang kembali dari Tarim ke negaranya, dia terus membawa lingkungannya Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar ajaran Nabi tersebar di mana-mana, agar kelingkungannya Nabi bukan hanya di Tarim, melainkan di seluruh dunia. Dan dari situ ketika ajarannya Nabi tersebar di seluruh dunia, ya rahmat Allah akan turun, pandangan Allah, pandangan Rasulullah akan turun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap bulan ya Habib Umar tuh datengin diundang ke rumah Habib Umar atau setiap bulan ke rumah Habib Umar. Habib Umar sedia makan untuk mereka semua. Habib Umar sangat perhatian. Habib Umar, setiap bulan Habib Umar tanya, gimana hubungan kalian dengan Nabi Muhammad SAW? Lingkungan Nabi. Nanyakan apa kabarmu dengan Allah? Iya gitu. Betul. Apa yang kalian pikirkan untuk ke depan untuk umatnya Nabi Muhammad? Betul. Jadi panggilan sahabat Fillah ini juga dapatnya dari inspirasinya dari Habib Umar, Beb. Ketika Habib Umar sering nanya kita biasanya dulu santri-santri, kif haluka ma Allah. Oh iya benar, betul. Bagaimana kabarmu dengan Allah? Nah, ini tentu menginspirasi kita agar mengingatkan kita selalu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dan kita adalah makhluknya Allah, dan wajib kita mengagungkan selalu dan membesarkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Beb, selama tinggal di Tarim, apa sih pengalaman-pengalaman yang sangat menginspirasi buat antum? Apa kenangan yang mungkin nggak terlupakan? Kira-kira satu aja boleh. Yang paling nggak terlupakan. Yang bikin berkesan di kota Tarim itu jalanan dan lingkungan kota Tarim. Wajib. Jalanan dan lingkungannya itu selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ada problem kehidupan, pasti setiap orang ada problem kehidupan, dalam problem rumah tangga, masalah ini, masalah itu. Kadang kita bingung, tapi ketika kita keluar, kita melihat orang-orang Tarim, lingkungannya, kadang kita ngobrol sama orang-orang tua yang ada di kedai-kedai, di toko-toko kota Tarim,
Mereka selalu menasihati kita, tidak perlu takut, kita masih ada Tuhan yang perhatian sama kita. Kita yakin, kita serahkan urusan kita semuanya kepada Allah, itu Allah akan menyelesaikan masalah kita. Jadi kita kadang berpikir, subhanallah, cukup kita masuk ke kedai, kita keluar, hati kita tenang. Belum masuk ke majelis-majelis para ulama di kota Tarim. Ada ungkapan turuk syawari Tarim syekh liman la syekh. Iya, benar yang mengatakan seperti itu, bahwa ya, jalanan kota Tarim jalanan seperti kota guru. Tarim, guru bagi orang yang nggak punya guru. Betul. Apa terus nggak berguru terus kalau udah gitu? Nggak begitu juga ya. Di situ kita bisa ngeliat bagaimana orang menghormati orang tua, bahkan perempuan dihormati, dihargai di sana. Iya, segala macam pelajaran banyak di kota Tarim. Sebenarnya apapun yang kita jalani, kalau kita positif, bisa jadi buah pemikiran kita, Ya. bisa jadi sumber kebaikan kita. Asal kitanya mau positif ya Beb ya. Iya, betul. Asal kitanya mau berbuat baik. Dan ini tayangan ini juga kita berharap mudah-mudahan jadi aura yang positif buat kita semuanya. Dan kita berharap sahabat Villa terus ngikutin ya Beb ya. Insya Allah. Gimana Habib, menurut Habib pendapat Habib program Tafakur ini? Apa yang kesan? Bagus, program yang bagus, yang inspirasi yang luar biasa. Arti tafakur itu sendiri kan kita berpikir. Iya. Salah satu sebab untuk menambah iman ada berpikir. Berpikir di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini kita melihat alam semesta, kita kemana, Habib Abdullah biasanya ada ke jalan, ziarah ke tempat siapa, ke tempat mana, jalan kemana-mana, itu semuanya tafakur. Di situ bisa membuat iman, menambah iman kita. Yazdad imanuhum imanah, bertambah keimanannya orang mukmin dengan iman lagi insya Allah. Insya Allah. Dan iman itu adalah buah keyakinan kita ya. Bagaimana kita meyakini adanya Allah. Tentu iman itu yazid wa yanqus, tambah, kurang dan lain sebagainya. Tapi yakinlah ayuhal ikhwan, dengan mengerjakan ketaatan, dengan mengerjakan kebaikan, iman kita insya Allah akan bertambah. Maka kita niat juga program Tafakur ini buat daripada menambah keimanan kita. Dan juga para sahabat fillah, jangan lupa dan jangan tinggalkan Al-Quran. Habib, kita ngajak nih para jamaah sahabat fillah untuk menjadi ahli Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini adalah termasuk hal yang sangat istimewa yang Allah wahyukan, Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Juga dalam program Habib, mudah-mudahan doakan kita dalam program juga Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad dalam program 1000 rumah tahfidz gratis. Masya Allah. Jadi berharap mengajak seluruh generasi kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin, Dan amin. kita ngajak para sahabat fillah, siapapun yang ingin menjadikan keluarganya sebagai penghafal Al-Quran, silahkan nanti hubungi nomor yang tertera. Dan juga siapapun yang ingin menjadi orang baik, yang ingin menjadi ahli Al-Quran, silahkan untuk mengirimkan kebaikannya melalui nomor-nomor yang tertera. Insya Allah menjadikan kebaikan bagi kita semuanya, kebaikan dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kayaknya kita mau ngajak sahabat fillah, Habib, lihat sini. Ya. Dan kita mau tanazuh di sini. Dan kita sampaikan kepada para sahabat fillah, mudah-mudahan Allah berkahi selalu, berkahi umur, berkahi rezeki. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Allah perjumpakan lagi kita dalam penuh kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh Habib tutup dengan doa. Dan insya Allah setelah ini kita jalan-jalan. Insya Allah. Allahumma bijahil Qur'an wa binuril Amin. Qur'an wa bisril Qur'an. Amin. Ij'alna min ahlil Qur'an wa ja'al ahalina min ahlil Qur'an wa nawwirna bil Qur'an wa nawwir buyutana bil Qur'an wa nawwir ahlana bil Qur'an wa ahdina bil Qur'an ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah jami'ah syamilah khadna wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.